Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Gita Astriani, Prodi Informatika kelas 2D. Di tengah pesatnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini, rasanya aneh ya jika menemui seseorang yang tidak tahu dan tidak pernah menggunakan komputer. Bagaimana tidak, komputer sudah mengisi seluruh renung kehidupan kita, mulai dari digunakan untuk belajar, kerja, sampai bermain. Komputer sekarang ini juga sudah lebih canggih, dilengkapi fitur dan aspek yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, kamu penasaran gak sih bagaimana komputer berkembang dari masa ke masa? Apa mungkin kamu juga pernah mengalami perubahannya? Sejarah komputer dimulai dari alat-alat sederhana seperti abakus hingga konsep teoretis mesin Turing pada tahun 1936. Ini adalah dasar dari semua komputer modern. Komputer modern dapat dibagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956 menggunakan tabung vakum yang sangat besar serta boros energi. Generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963 menggantikan tabung vakum dengan transistor, membuat komputer lebih kecil dan lebih efisien. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971 menggunakan sirkuit terpadu, memungkinkan banyak transistor ditempatkan dalam satu chip. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang memanfaatkan mikroprosesor seperti Intel 4004 yang memungkinkan seluruh CPU berada di dalam satu chip. Dan generasi kelima, sekarang dan masa depan, berfokus pada kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Setelah mengetahui perkembangan komputer, apakah kamu penasaran dengan cara kerja CPU? Kenapa ya? Ketika kita mengetik hello, akan muncul di monitor. Untuk memahami bagaimana komputer bekerja saat kita mengetik di keyboard, kita perlu mengenal 3 komponen utama, yaitu CPU, RAM, dan ROM. Saat tombol ditekan, keyboard mengirimkan sinyal ke komputer. CPU menerima sinyal melalui keyboard controller. CPU mungkin merujuk ke ROM untuk instruksi dasar tentang penanganan input. Data input kemudian disimpan sementara di ROM untuk diproses lebih lanjut. CPU memproses data input dengan menjalankan instruksi yang disimpan dari ROM. Dan hasilnya karakter yang ditekan akan muncul di layar. Proses tersebut memastikan bahwa setiap penekanan tombol diterjemahkan dengan tepat dan responsif ke dalam tindakan yang diinginkan dalam aplikasi yang sedang digunakan.